Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini menghadapi tekanan ganda, baik dari dalam negerinya sendiri maupun dari musuh lama di luar perbatasan. Iya, untuk pertama kalinya sejak invasi Rusia dimulai, gelombang protes besar menargetkan langsung kepemimpinan Zelensky. Di lain sisi, Ukraina juga kembali diguncang oleh salah satu serangan udara paling intens dari Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Ya, rentetan ledakan dari drone dan rudal menghantam sejumlah kota, termasuk ibu kota Kiev. Seperti apa tekanan dari rakyat Ukraina dan bagaimana serangan terbaru Rusia ke Ukraina? Simak selengkapnya dalam video berikut. Untuk pertama kalinya sejak perang melawan Rusia dimulai 3,5 tahun lalu, ribuan warga Ukraina memprotes langsung kebijakan Presiden Volodymyr Zelensky. Unjuk rasa terjadi pada Selasa 22 Juli 2025 malam di ibu kota Kiev, menyusul pengesahan undang-undang yang dianggap melemahkan lembaga-lembaga anti korupsi negara itu. Para demonstran yang terdiri dari warga sipil dan tentara berkumpul di luar kantor presiden di pusat kota. Mereka menentang keputusan pemerintah yang mencabut independensi dua lembaga kunci yang bertugas menyelidiki dan menindak kasus korupsi dan justru memberikan lebih banyak kekuasaan kepada Jaksa Agung yang ditunjuk oleh presiden. Aksi itu pun menjadi tanda perpecahan serius dalam persatuan nasional yang selama ini menopang Ukraina menghadapi invasi Rusia. Para pengunjuk rasa khawatir pemerintah mulai membungkam kritik dan mengulang pola korupsi era presiden terdahulu, yaitu Viktor Yanukovych yang akhirnya digulingkan oleh rakyat pada 2014. Ketegangan memuncak setelah situs parlemen menunjukkan bahwa Presiden Zelensky telah menandatangani rancangan undang-undang kontroversial itu menjadi hukum. Beberapa jam sebelumnya, Dinas Keamanan Ukraina juga menggerebek kantor dua lembaga anti korupsi dengan tuduhan keduanya disusupi intelijen Rusia. Banyak warga dan aktivis menyebut langkah tersebut sebagai kemunduran besar bagi demokrasi di Ukraina. Demonstrasi juga terjadi di kota Lviv dan daerah lainnya. Alexander Terran, veteran yang kehilangan dua kakinya dalam perang, menilai kebijakan tersebut menyakitkan bagi para prajurit. Aktivis anti korupsi Vitaly Sabunin yang selama ini vokal mengkritik pemerintah juga sedang menghadapi tuduhan pidana yang dinilai tak bersandar oleh para pembelanya. Hal itu pun menambah kekhawatiran publik akan meningkatnya represi terhadap suara-suara kritis. Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari kantor Presiden Zelensky mengenai aksi protes tersebut. Selain menghadapi gelombang protes dari rakyatnya sendiri, Zelensky juga harus menghadapi serangan dari Rusia. Ya, Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran ke berbagai wilayah Ukraina pada Senin 21 Juli 2025 dini hari waktu setempat. Serangan Rusia itu dilaporkan menghantam ibu kota Kiev, termasuk stasiun kereta bawah tanah yang dijadikan tempat berlindung warga. Ledakan juga membakar taman kanak-kanak yang kosong dan menghantam kota Ivano-Frankivsk di Ukraina Barat yang selama ini relatif aman dari serangan. Sedikitnya 2 orang tewas dan 15 lainnya luka-luka akibat serangan tersebut. Ledakan pun terdengar sepanjang malam hingga menjelang pagi. Mesin drone Rusia mendengung di atas kota, disusul suara dentuman puluhan ledakan. Banyak warga sipil, termasuk anak-anak dan hewan peliharaan mereka bersembunyi di stasiun bawah tanah untuk menghindari serangan. Serangan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana baru untuk membantu Ukraina menghadapi serangan Rusia. Iya, Trump menjanjikan bantuan militer baru untuk Kiev.
Ia berjanji akan menjual sistem pertahanan udara Patriot ke negara sekutu agar sistem serupa bisa segera dikirimkan ke Ukraina. Namun, sistem Patriot yang canggih dinilai belum cukup ampuh untuk menghadapi drone murah dan peledak yang kini menjadi senjata utama Rusia. Meski Trump telah menunjukkan perubahan sikap dengan mendukung penguatan pertahanan Ukraina, namun serangan dari Moskwa terus berlanjut dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Menurut militer Ukraina, dari 426 drone yang diluncurkan Rusia dalam serangan terakhir, sekitar 403 berhasil ditembak jatuh atau digagalkan secara elektronik. Sementara sisanya menghantam target dan menyebabkan kerusakan serius. Militer Rusia kini menggunakan strategi dengan meluncurkan ratusan pesawat nirawak secara bersamaan agar sebagian dari mereka bisa menembus pertahanan udara Ukraina. Bahkan diperkirakan Rusia bisa meluncurkan hingga 2.000 drone dalam satu waktu menjelang musim gugur. Para pejabat Ukraina juga mengatakan mereka memperkirakan Rusia akan secara rutin meluncurkan 1.000 drone per salvo. Di lain sisi, Ukraina juga melancarkan serangan balasan dengan drone jarak jauh ke wilayah Rusia. Militer Moskwa mengeklaim telah menembak jatuh lebih dari 230 drone Ukraina dalam 2 hari terakhir dan tidak ada laporan korban jiwa. Posisi Zelensky sebagai pemimpin perang kini seperti terjepit. Di tengah perang yang belum menunjukkan tanda-tanda usai, kini kondisi dalam negeri Ukraina mulai retak, ditandai dengan sejumlah protes yang membuat ribuan warga Ukraina turun ke jalan. Sementara dari luar, Ukraina terus diguncang serangan Rusia. Ya, rentetan drone dan rudal Rusia masih saja menghujani langit Ukraina. Ikuti terus perkembangan konflik Rusia-Ukraina dan berita menarik lainnya hanya di YouTube Kompas.com.